Yan mengabaikan Jungkook bagiannya. Dia masih marah dan sakit hati akan kelakuan pria itu. Yan bahkan tidak menanggapi pembicaraan Jungkook dan tidak makan sarapan yang telah dibuat oleh pria itu. Jungkook tahu tadi malam dia kalah karena terlalu marah dan berakhir melakukan kekerasan kepada Yan. Langsung berangkat, dia ingin langsung bertemu dengan selingkuhanmu ya. Dia menerima. Dia membalikkan tubuhnya menghadap Jungkook. Terlepas dari apapun itu, aku masih kerja di kantornya. Sepertinya kau tak usah ikut campur soal pekerjaanku. Yan menaiki taksi menuju ke rumah Taeyong. Semalam pria itu tak menelponnya, jadi Yan memutuskan ke rumah Taeyong langsung. Yan masuk ke halaman rumah besar tersebut dan melangkah menuju pintu utama. Yan menekan belnya. Jika sudah jam segini, kemungkinan Taeyong sudah bangun. Yan mencet bel sebanyak 2 kali dan akhirnya dia merasakan pintu mulai dibuka. Yan sudah bicara, namun senyumannya sekalinya saat melihat seorang wanita cantik yang membukakan pintu untuknya sekarang. Oh siapa? Ucap Cherin yang menahan rasa sesalnya. Sekarang dia harus terlihat biasa saja. Maaf Nona, saya sekretaris Presiden Kim. Cherin mengerutkan alisnya dan menatap wajah Yan. Tak lama kemudian, Taeyong muncul di belakang Cherin pria itu dan sepertinya baru selesai mandi. Taeyong juga ikut mematung saat melihat kehadiran Yan di sana. Yan merasa hanyutnya semakin sesak karena sudah cukup menjadi bukti bahwa keduanya semalam Yan mengukur hormat kemudian pergi dari sana, sedangkan Taeyong hanya menatap pergian Yan. Sungguh dia merasa tak enak hati kepada gadis itu. Yan melangkah sambil menunduk dan air matanya mulai jatuh. Yan menyetop sebuah taksi dan menaikinya. Kenapa hatinya harus sakit saat melihat Taeyong bersama wanita lain? Kenapa rasanya itu menyakitkan? Yan menunduk dan mengusap air matanya dengan kasar. Dia merasa benar-benar bodoh sekarang. Kau benar bodoh, Yan. Sadarlah bahwa kau tidak pantas untuknya. Taeyong kembali menaiki tangga. Dia harus cepat-cepat berangkat ke kantor menemui Yan. Dia melihat raut wajah Yan terlihat sedih. Taeyong tak mau sikap Yan bersikap canggung hanya karena Cherin. Cherin mendesnya, aku tak mau pergi. Aku tetap akan di sini karena aku tunanganmu. Oke, mulai sekarang kita putus dan kau bukan tunanganmu ya. Sekarang juga, ucap Taeyong sambil menunjukkan pintu keluar pada Cherin. Gadis itu hanya menyeringai. Tidak bisa, aku tak mau. Cincin ini masih menjadi bukti. Saat kau melamarku, kau mengatakan kita tidak akan pernah berpisah. Taeyong terlihat sini, benarkah? Kemarikan tanganmu. Untuk apa? Taeyong sakit, apa yang kau lakukan? Lepaskan tanganku. Cherin berusaha menarik tangannya, namun Taeyong memaksa mengeluarkan cincin hingga akhirnya terlepas. Cherin merasa jari manisnya sudah memerah dan sakit sekarang. Taeyong, kau biarlah, kau gadis tidak tahu diri. Taeyong melemparkan cincin Cherin ke bawah tangga. Dia mau punya cincin itu. Hal itu membuat Cherin terkejut.
meninggalkan Ciren dengan wajah marah dan mata berkaca-kaca di sana. Diam Taehyung. Ciren berteriak kesal dan melemparkan tangannya dengan erat. Dia melihat ke bawah cincin entah kemana. Dia sangat berharga baginya. Ciren turun ke bawah untuk mencari cincin tersebut. Tulang itu sangat luas, sangat sulit menemukannya. Ciren yakin dia bisa melukai Taehyung kembali walaupun begitu sulit. Mereka sudah 10 tahun bersama dan hal itu tidak mudah dilupakan. Taehyung berangkat ke kantor sedikit terlambat. Dia mengabaikan Ciren dan menganggap pada situ sholat tidak ada. Taehyung sama sekali tak peduli dengan Ciren. Isi pikirnya saat ini hanya Hyen. Taehyung tiba di kantor dan melihat meja yang kosong. Apakah gadis itu tidak masuk kantor? Hyen, aku tak melihatnya sejak tadi. Bukankah kalian selalu lengket seperti belangko? Sebenarnya apa yang terjadi? Taehyung menghela nafas kasar. Ciren kembali. Ciren kembali, lalu bagaimana? Apa kalian ketahuan? Taehyung menggeleng. Hanya saja aku mau melihatnya. Aku sudah mengusirnya tapi dia tidak mau. Taehyung, kau gila, dia tunanganmu dan itu bukanlah rahasia lagi. Kim Taehyung adalah tunangannya Ciren, putri dari ketua Yun. Sudah, tapi dia tidak mau. Sudah, aku bilang mana mau dia melepaskan pria sepertimu. Ya sudah, melakukan dan terima saja lagi. Aku yakin jauh dari lubuk hatimu kau masih mencintai Ciren. Taehyung terdiam. Rasa cintanya sudah terlebih dengan rasa benci yang begitu besar terhadap Ciren, sehingga secara perlahan rasa cinta memang mudar. Hingga detik ini dia belum memaafkan Ciren. Setelah mengatakan hal itu, Taehyung masuk dalam ruangannya dan membiarkan Jimin berdiri diam di sana. Jimin mengelakkan kepalanya pelan. Dia yang tahu bagaimana cinta dan sayangnya Taehyung pada Ciren. Keduanya telah menjalin hubungan sejak sekolah menengah, kuliah, bahkan hingga Taehyung melamar Ciren sebagai wanita satu-satunya mengisi hidupnya. Bisa dikatakan Taehyung cinta mati kepada Ciren. Seandainya Taehyung tak kecelakaan dan kejadian tak diinginkan itu terjadi, pastilah keduanya sudah menikah. Ciren yang mantan mengkhianati Taehyung, namun gadis itu membuat kesalahan fatal yang membuat hati Taehyung terluka begitu dalam, membuat Taehyung sadar bahwa sebenarnya dia bukanlah segalanya bagi Ciren. Yan berjalan menyusuri jalan sepanjang sungai Han. Dia merasakan ponselnya kembali berbunyi. Yan menatap ponselnya, ternyata itu panggilan dari Taehyung. Yan memutuskan mematikan ponselnya dan memasukkan ponselnya ke dalam tas. Dia berniat bolos hari ini. Kemudian rasa hatinya sedang sakit karena Taehyung masih teringat di benak Yan rupa gadis yang di rumah Taehyung tadi. Pakaiannya dikenakan gadis itu. Sungguh hati Yan merasa sesak lagi. Bukan di Maldives selama 3 hari tak berarti apa-apa bagi Taehyung. Yan berdiri di pinggiran sungai Han dan menyentuh pinggiran jembatan besi itu. Taehyung tidak fokus saat rapat. Dia terus memikirkan Yan di mana gadis itu berada, kenapa tak masuk kerja. Hal itu semakin membuat pikiran Taehyung terganggu. Bahkan dia tidak mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh dewan direksi karena isi pikirannya yang kosong. Sebenarnya gara-gara Ciren Taehyung tidak bisa seperti ini. Jam menentukan rapatnya, aku harus pergi. Hei, tapi ini masih lama selesai. Taehyung mengambil jasnya dan keluar dari ruang rapat begitu saja, membuat dewan direksi merasa heran karena rapat baru saja dimulai.
Maaf semuanya, Presiden memiliki urusan mendadak, jadi saya akan melanjutkan memimpin rapat ini. Siap Jimin, dia benar-benar tidak tahu Taeyong pergi kemana. Yang pasti seharian wajah itu tidak pernah lepas. Ini masih pukul 2 siang, Taeyong menghentikan mobilnya di depan gang dan masuk ke dalam sana hingga akhirnya tiba di depan Radian. Taeyong memutuskan menghubungi gadis itu namun tidak ada jawaban. Akhirnya Yan memutuskan mengetuk pintu rumah Yan. Yan, apa kau ada di dalam? Buka pintunya, Yan. Tidak ada jawaban juga. Taeyong melihat sepertinya rumah Yan memang kosong. Kemana gadis itu sekarang? Taeyong menghela nafas dan tetap berdiri di depan teras sambil terus menghubungi nomor Yan yang sekarang sudah tidak aktif. Pria itu menatap ke arah pintu kayu rumah Yan dengan pasrah. Yan merasa terkejut melihat Taeyong di sana. Dia belum siap menghadapi pria itu sekarang. Akhirnya, sebelum Taeyong melihatnya, Yan memutar langkahnya dan kembali pergi. Sebaliknya, dia menghindar daripada terlihat menyedihkan lagi pula. Untuk apa pria itu berada di sana? Bukankah Taeyong seharusnya bersenang-senang dengan wanita baru itu? Taeyong kembali ke rumahnya setelah dia sia-sia menunggu Yan sampai pukul 6 sore dan saat itu dia tidak tahu gadis itu berada di mana. Taeyong masuk dan melangkah menaiki tangga dan ternyata Jiren masih ada di sana. Namun Taeyong tak peduli karena dia menganggap Jiren sudah tidak ada. Taeyong, kau sudah pulang. Aku menemukan cincinnya lagi. Taeyong mengambilkan Jiren dan mulai melangkah menaiki tangga. Namun Jiren tetap mengikuti Taeyong sampai ikut ke dalam kamar pria itu. Tak mau, aku mau masuk ke dalam kamar tunanganku, apa salahnya? Jiren langsung masuk ke dalam lewat itu Taeyong yang berada di depannya. Sudah lama dia tak perhatikan kamar pria itu. Taeyong benar-benar jengah, dia sedang tidak sanggup berdebat. Setiap Jiren yang mentatapnya di balik dress yang menuping itu, Taeyong menghela nafas kepalanya benar-benar sakit sekarang. Aku tak menyangka kau masih sangat perhatian pada aku, Taeyong. Itu bukan untukmu. Senyum di wajah Jiren hilang, kemudian gadis itu tertawa. Jadi untuk siapa? Kau bercanda. Kekasih baruku, makanya sebaiknya kau pergi. Taeyong menjaringi. Aku tak bercanda, ucap Taeyong dengan santai. Jiren menjaringi. Aku tak akan pernah percaya lagi pula. Kau tak akan bisa melupakan melakukan hal itu karena aku tahu walaupun kau membenciku, tapi hati masih untukku kan. Taeyong mendeju, dia menatap mata Jiren sekarang dan Taeyong tidak merasakan apapun pada gadis itu. Tidak lagi, sebaiknya kau keluar. Jiren memasang wajah kesal dan mengepalkan tangannya. Sungguh, walaupun tidak ingin percaya, namun dia terusik dengan ucapan Taeyong kasih baru. Jadi Taeyong punya keselingkuhan. Siapakah wanita itu? Jiren tidak ingin percaya, tapi seketika dia mengingat gadis yang tadi pagi ke rumah Taeyong. Apakah perempuan yang menjabat sebagai sekretaris Taeyong itu? Jiren menjaringai. Jika benar, maka dia bisa maju